Zikir malah denger musik, dosa. Ini lagi ngaji, kita lagi sholawatan nih. Cuman pakai musik biar kita lebih bisa menghayati. Karena kita anak muda, kalau pakai musik bisa lebih menghayati. Oh, jadi musik kalau di Islam nggak apa-apa gitu, Bib? Ya gak apa-apa kalau digunakan untuk hal-hal yang positif. Bagus nih. Halo, Mas. Nah, ini Iya. Mbak Tiffany Mbak namanya. Tiffany. Ini namanya Mas Obi. Mas Obi. Tahu nama panjangnya? Apaan tuh? Obi Cilembu. Obi dong. Abang ini lucu banget sih. Tapi kalau saya perhatiin ya, Iya. kelihatannya Mas Obi ini ada kesibukan lain deh. Oh, iya. Yang mau dijalankan. Tahu nih, Kenapa maksudnya, Mas? Tahu apa? Iya. mau di sini kan? Iya, saya sebenarnya nyari kursi. Saya pengen duduk sih, kalau berdiri gini kan kayak kurang enak. Karena tadi kan lagi bahas soal musik gitu, iya. Mbak Nikta Gina politisi. Kenapa gitu? Kok Ya, nyari kursi? iya juga ya. Harusnya aku bawa kursi sendiri biar nggak perlu rebutan kursi. Tiffany, Oh iya. Oke, Mas Obi. Aduh, seneng deh sama Mas Obi, ngerti emak-emak gitu loh, nggak kuat gitu kalau lama-lama. Aduh. Oke, baik. Seru banget sih. Ini aku tiba-tiba datang dan tertarik gara-gara ngomongin soal musik. Karena kan emang dikasih tahu katanya nggak boleh denger musik Iya. haram gitu katanya gitu, Bib. Ya benar, musik ada yang haram, ada juga yang halal. Oh, Tergantung bagaimana kita membawakan musiknya dan juga tergantung bagaimana kita mendengarkannya. Oh. Kalau dibawakan untuk kebaikan, Ya. dari berdakwah sampai menghibur orang lain secara positif, maka itu kebaikan. Nah. Maka itu boleh, karena idkhalus surur fi qalbil ihwan, membahagiakan orang lain yang hatinya rapuh, Ya. itu lakas sedekah, itu sedekah. Oh. Apalagi kalau musiknya bukan cuma menghibur, tapi memberikan nilai dakwah. Yang Lebih dengerin juga bagus gitu, kalau lagi. dengan dengerin akhirnya ingat Allah, Iya. kayak tadi jadi ingat Rasulullah, jadi positif. Nah kalau sebaliknya musiknya membuat kita lalai kepada Allah, mabok-mabokan, berzina, Gak mau pulang, Iya. maunya digoyang gitu, itu dosa tuh, Bib ya. sangat menghayati ya. Iya, salah. Kebablasan, maaf ya. Nah itu, yang dengerin juga, kalau dengerin itu jadi melakukan hal-hal yang maksiat juga, itu yang haram tuh musik. Dasar ulama-ulama yang mengharamkannya Ya. itu biasanya adalah surat Luqman ayat ke-6 Apa yang tuh? mengaitkan dengan perkataan yang sia-sia. Jadi ketika musik itu dinyanyikan untuk hal-hal yang sia-sia, Iya. maka itu haram. Kalau mengacu ke hadis Nabi, musik yang kaitannya dengan khamr, minum-minuman keras, Ya, sama zina, haram. wanita-wanita joget, Iya. itu haram. Oh, oke. Tapi kalau misalnya yang seperti Tiffany bawakan, Iya. kayak apa ya, isinya puji-pujian terhadap Allah, Rasulullah, itu Iya. nggak apa-apa. Iya, gitu malah bagus kan, dengan dikasih nada sama Tiffany, Iya. saya lebih bisa menghayati. Kan jadi lebih musiknya. indah gitu lebih, ya, lebih Bib ya. meresapi, lebih memaknai. Coba kayak tadi, salatullah salamullah, anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Baru 10 menit udah capek nih. udah Memang kali ya ya, sholawat iya seharusnya sih. menghayati, tapi anak muda kan kadang kalau cuman sholawat aja gak dikasih musik kurang bisa menghayati. Paling nggak saya lah, Oh, jadi Jadi, kalau tadi lebih enak lebih gitu. enak. Mau sejam juga bisa tuh. Kamu aja gangguin. Maaf ya, Dianya kan juga capek. niatnya tadi meluruskan ke jalan yang benar begitu. Iya, emang susah. Ini baru belajar di ruang ngaji berapa hari udah gini tingkahnya nih. Makanya kan saya jadi hadir terus di sini biar dapat ilmu ya kan. Iya. Kalau Tiffany sendiri udah nyanyi dari umur berapa? Aku nyanyi dari sebenarnya dari kecil, dari umur 6 tahun. Cuman kalau secara profesional itu dari umur 12 tahun. Oh, jadi kalau memandang musik sendiri, Tiffany tuh memandang musik tuh sebagai apa sih? Menurut aku kalau musik itu sebagai tumpahan jiwa kali ya, tumpahan hati gitu, dimana mungkin saat kita ini nggak cuman musik religi aja ya, cuman Iya. musik-musik lain dimana mungkin kita sedang merasa sedih, merasa senang, hal-hal yang sedih sekalipun bisa menjadi indah dengan musik menurut aku gitu. Iya Apalagi juga kalau sih. misalkan
seperti sholawat, pujian kepada Rasulullah, kepada Allah gitu. Itu Hati semakin juga indah jadi tenang lagi. ya. Iya gitu sih menurut aku, tumpahan hati gitu. Wih, tumpahan hati. Terus udah gitu kalau kayak ngaji juga kalau dilagu-laguin gitu juga nggak apa-apa ya, Bib ya? Iya, bahkan kalau dulu aku di pesantren ya, Iya, itu kayak belajar tajwid. iya. Itu huruf ihfa apa aja dilaguin. Kemudian belajar nahu, tata bahasa Arab Ya. grammar, itu dilaguin. Bener, anak saya juga sekolahnya kan kebetulan TK Islam. Apa-apa semua dilaguin, malaikat, ada berapa Iya, ada malaikat lagunya, dilaguin, terus apa dilaguin biar gampang nginget gitu ya. Iya, Bib, ya. bahkan ponakan saya dia minta makan ke ibunya dilaguin. Wah, itu mah luar biasa kalau begitu. Ini kayak semacam penyindiran minta makan. Pokoknya tenang, nanti disiapin, penting jangan lupa bayar. Itu aja oke, gitu. iya. Karena kalau Habib belum bayar loh kemarin. Aku harga gak masalah, Gak masalah. yang penting murah. Wah, itu namanya masalah. Sekarang seperti biasa kan netizen kan banyak yang ingin bertanya di ruang ngaji ini. Jadi ada pertanyaan dari Instagram nih buat Habib ya, sebentar ya Tiffany ya. Ini dari Instagram Miss Nikta Gina alias saya sendiri. Oh, yes. Kalian promo ya? Iya, sekalian promo. Iya benar. Gratis ya. Habib buka situ juga. Tiffany kasih tahu juga nggak boleh lah. Ya kan? Bisa hadar kalau saya. Oh, yang kenceng. Oh iya. Biar kedengeran. Tiffany Kenanga. Oh, nah, Tiffany Kenanga. Kenanga. Iya, emang nama Instagramnya emang pemusik banget ya, Betul, kenangan. Kenangan. Jadi pertanyaannya dari Miss Nikta Gina itu ya, Bib ya. Jikalau ingin menjadi seorang penyanyi, tapi suaranya sember. Kira-kira kalau kekeh pengen jadi penyanyi, apakah itu bisa mengundang maksiat? Iya. Sember tuh yang biasanya buat air itu. Ember. Jadi Gimana tuh, Bib? Jadi gini ya, tadi kan udah dijelasin bahwa Iya. musik itu bisa halal, bisa haram. Iya. Di surat Luqman tuh, itu sebenarnya kalau orang cermat, di ayat 19-nya kata Imam Ghazali, itu ada landasan yang mengarahkan kita bahwa boleh aja bermusik. Iya. Yaitu kata surat itu, lunakkanlah suaramu. Dan jangan berburuk suara seperti keledai. Artinya kalau suaranya lunak dipuji oleh Allah. Di surat Luqman ayat ke-6 kan, jangan sia-siakan suaramu. Tapi Iya. di ayat ke-19-nya justru lunakkanlah suaramu. Jadi kayak penyanyi itu yang melunakkan itu bagus. Oh, Nah, terkait pertanyaan itu, suara saya kayak keledai dong. jadinya. enggak. Tergantung cara bawainnya sih sebenarnya. Gitu. Kalau kursus dulu kayaknya Bisa gitu. enggak sih, tetap. Ya, artinya bakatnya berarti bukan dinyanyi. Siapa tahu main gitar. Iya sih. Tapi suaraku bagus kan, Tiffany? Palingan dosa buat yang dengerin kan kalau dihujat. Oh iya juga tuh kan. Jadi makin Nah, itu tambah makanya. pahala buat aku, orang yang menghujat dosa. Ada 3 jenis musik yang haram. Apa tuh, Bib? Pasti haram. Yang pertama, dia adalah musik yang falas. Saya. Kalau Satu nyanyi, udah, satu checklist. udah. Itu Jadi nggak karena boleh dalam tuh. Islam la doror wala diror. Iya. Umat Islam nggak boleh mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kalau suaranya falas, dia Iya. akan mengganggu. Betul. Iya. Oke. Nah, yang kedua, kalau spellingnya dia kelebihan R, jadi musyrik. Ya, iya lagi. Udah dua ya. Karena ada kan musik yang bikin musyrik, misalnya musik yang bikin orang ngefans ke dia Ya. sampai menomorduakan sholat. Nggak boleh tuh, Bib. Nah itu Iya. sampai lupa waktu sholat karena dengerin musik. Nah itu Iya. musyrik berarti. Nah yang ketiga kata Jalaluddin Rumi, seorang spiritualis muslim, suara sendok dan garpumu ketika makan sedangkan tetanggamu kelaparan. Nah itu yang haram. Oh, ya, Punya empati. empati terhadap sesama gitu Betul. ya. Tapi kalau pertanyaan yang tadi sih kayaknya buat aku musik jadi haram ya kalau aku yang nyanyi ya. Iya, Kayak aku gitu. sepakat juga tuh sih. Bib, Makanya ada kayak mending nggak membela nyanyi. Bib, biar ada temen gitu loh aku, Bib. Ya mending kan gini, jadi temen aku di Oh ruang iya ngaji betul, iya kan suaranya. bener kan temen juga harus jujur ya. Bener. Demi membangun supaya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Ada lagi tapi pertanyaannya nih, Bib. Sebentar ya Tiffany ya. Tiffany nggak apa-apa, aja berdua. Aku udah ngomong
panjang lebar kayak apa tadi suara sempreng banget ya. Dari Obi Ahmed. Yang tadi dong, gitaris kita dong. Lah apa iya Obi. ya? Oh iya ya, namanya Obi juga ya. Jangan dia Iya, nggak bisa ngumpul langsung, ngumpul online Tapi dia. kebetulan dia adalah seorang player organ tunggal katanya, bukan pemain gitar tuh Oke. kebetulan Bib. Nah katanya banyak yang bilang kerjaan dia tuh haram. Mm-mm. Jadi harus gimana Bib? Minta saran. Ya lagi-lagi tergantung. Dia itu mainin organ tunggalnya, Mm-mm. itu buat apa? Kalau buat menghibur orang yang sedang menikah, Ya, orang yang sedang ulang tahun, iya. menghibur orang yang sedang hatinya hancur, atau digunakan untuk sholawatan. Ya. Kan sholawatan sekarang juga pakai organ juga. Oh iya, kayak tadi yang dinyanyiin sama Tiffany merdu banget gitu ya. Nah kalau Bib. digunakan untuk begitu, pekerjaannya bukan hanya halal, tapi penuh dengan keberkahan. Karena jadi syiar Islam kan. Jadi nggak perlu denger apa kata netizen. Yang penting kalau ngerasa tidak membawa musik itu ke jalur yang maksiat, ya udah lakukan aja gitu ya, Bib. Bahkan ya, satu bait lagu Ya. itu bisa lebih bernilai dakwah dari ribuan ceramah saya. Oh iya. Iya, berapa banyak orang yang akhirnya mengenal Islam, Ya. masuk Islam, taubat karena dengerin lagu-lagu yang religi itu. Iya juga, Masya Allah, Jadi luar biasa. dakwah tuh dengan berbagai macam. Ada yang kata guru saya hitobi, dakwah dengan khutbah. Ya, Ada yang kutubi, dakwah dengan menulis kitab. ya. Ada yang kayak saya, YouTubi dengan YouTube YouTube. dengan YouTube. Itu kayak buatan sendiri deh, baru tuh kayaknya tuh. Ada yang dengan musik. Ya, musibi. Iya, musibah kali. Itu saya. Kalau saya nyanyi jadi musibah. Ini kelihatannya kalau dari muka-mukanya ya, Bib ya. Kayaknya Tiffany tuh memendam ada pertanyaan deh. Mau nanya apa? Ini sebenarnya pertanyaan yang sering aku dengar saat aku sedang bermain musik sih sebenarnya. Kan kalau musik itu sebenarnya pasti memiliki nilai kebaikan dan juga mungkin keburukan kalau misalkan secara sesama gitu ya. Nah, kalau jual beli sound system itu haram gak sih sebenarnya? Jual beli sound system itu haram kalau sistemnya haram. Jual beli sound system. Sistemnya haram pakai pasti. riba gitu misalnya. Oke. Tapi kalau nggak pakai cara-cara yang haram, ya kembali tadi digunakan untuk kebaikan nggak apa-apa. Tapi kan kita kan nggak tahu tuh sound system itu akan digunakan untuk apa. Iya. Maka pada dasarnya sound system itu bukan barang yang haram. Nggak ada unsur babinya, Iya. nggak ada unsur najisnya, Iya. nggak ada. Semua itu hal-hal yang halal semua. Nah, mau digunakan untuk apa sama yang beli, itu urusan dia. Urusan Kecuali emang kita pembelinya udah ya. tahu ya, Oh. ini sound system akan digunakan untuk hal-hal yang haram. Sebaiknya kita mencegah dengan tidak menjual kepada mereka. Oh, tapi intinya secara garis besarnya adalah kayak selama kita melakukan transaksi jual belinya halal, nggak mengandung hal-hal yang mengandung unsur haram, ya insya Allah nggak apa-apa gitu ya, Bib? Iya, jual beli sound system, jual beli alat musik juga. Iya, Ya, nggak apa-apa. Karena Oh. kita husnudon bahwa itu akan digunakan untuk kebaikan. hal yang baik. Bahkan kata seorang spiritualis muslim namanya Zunnun Al-Misri. Itu musik adalah suara nyata yang bisa mengajakku kepada Tuhan. Jadi dengan musik tuh akhirnya dia bisa menghayati karunia Tuhan berupa segala keindahan baik ayat-ayatnya, sabda-sabda nabinya ataupun apapun yang mengantarkan dia kepada Tuhan. Masya Allah. Tapi kalau dihayati dengan nafsu, ya akan mengantarkan kepada setan. Jadi balik lagi kepada orangnya. Mau Dan- diantar kemana? Ya Betul, kan? dan musik itu bagi aku ya itu makna. Kayak gini ya. Misalnya orang kepleset Ya, kulit pisang, iya, terus dikasih lagu Warkop DKI. iya. Iya, Kita jadinya ketawa ngelihat orang jatuh. iya juga sih. Padahal seharusnya ngelihat orang jatuh kita kan sedih dan berempati. Iya. Nah itu bahayanya musik. Nah begitu juga kalau digunakan untuk kebaikan, dia akan membawa dampak kebaikan. Nah makanya musik itu kita harus terdepan. Karena kalau kita gak terdepan, yang menggunakan musik adalah orang-orang yang
tidak menggunakan musik untuk kebaikan. Makanya ayo kita belajar bermusik agar musik itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Betul juga sih. Intinya tergantung orangnya sih ya. Pokoknya kalau dia membawa musik itu atau misalnya kayak media sosial ke hal-hal yang positif ya insya Allah nanti dampaknya jadi positif juga. Benar. Kayak gitu ya Bib ya. Benar. Ada pertanyaan lagi nih Bib. Oke. Dari Karim DRJTN_. Bib, gimana sih kita mengambil nilai kebaikan pada musik yang berdampak pada sesama? Nah, nilai kebaikan yang bisa kita ambil itu banyak. Pertama, membuat kita bisa menghayati Ya. yang namanya ayat Allah atau sabda Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita bisa menghibur orang lain dengan musik-musik yang positif. Kemudian yang ketiga juga, dengan musik kita bisa berbagi kepada orang lain kan, kita bisa membantu orang lain dengan musik gitu kan. Ya. Oh nggak bisa nyumbang duit nih, ya udah nyumbang musik aja kan. Sekarang banyak hal yang butuh musik itu sendiri kan. Jadi musik itu luas cakupannya. Tinggal kemudian bagaimana kita menggunakan musik itu untuk hal-hal yang positif. Kalau negatif mah walaupun kayak aku ya, dakwah. Ya. Kalau dakwah mengajarkan benci kepada orang lain, mengkafirkan orang yang berbeda, menyesatkan orang yang berbeda, sama aja akhirnya aku tergolong ulama ulama yang buruk yang justru berdampak negatif kepada orang lain. Jadi ulama pun ada yang positif, ada yang Tergantung. salah ya. Aduh, baik kalau gitu ke Kak Tiffany aja ya. Kalau Kak Tiffany, buat Tiffany sendiri, nah harapannya nih buat musik Indonesia kelak apa nih buat Tiffany? Semoga untuk pembuat musik gitu ya, untuk pemusik semoga semakin bisa menjadikan musik dan membawa musik sebagai hal yang positif pastinya seperti yang Kak Gina sebutin tadi, dan untuk pendengarnya juga bisa mendengar dengan lebih bijak juga, dan yang pastinya kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri sih, secara general gitu, agar apa yang kita serap kita bisa mengubah hal itu menjadi pelajaran, menjadi hal yang positif juga gitu. Karena kadang-kadang kita melihat orang lain, oh ini kok perilakunya kurang baik ya segala macam, tapi kita lupa Akan diri sendiri ya. Kalau kita harus lebih baik juga, kita harus fokus ke hal-hal baik. Dan kita akan menarik hal-hal baik juga di sekitar kita gitu. Baik, terima kasih Tiffany, makasih Habib. Sama-sama. Nanti pokoknya bentar lagi kita pada siap-siap deh. Aku mau kasih tahu juga buat tadi yang udah nanya, siapa tadi tuh namanya ya? Buat Obi. Iya, Obi Ahmed sama Karim DRJTN_, masing-masing mendapatkan Rp500.000. Selamat. Alhamdulillah rezeki di bulan Ramadan ya. Jangan lupa nanti hadiahnya juga dipotong pajak. Besok kita ketemu lagi ya Bib ya. Pokoknya Insya Ruang Allah. Ngaji insya Allah ada 30 hari selama bulan Ramadan hanya di Metro TV. Saya Nikta Gina pamit, Habib Jafar pamit, Tiffany pamit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nyanyi lagi. Saya. Jangan dong, Tiffany. Oh, Tiffany. Hari ini ku hirup udaramu lagi, kau limpahkan berkah serta rizkimu kembali. Nikmat manakah lagi yang harus ku ingkari? Ya Allah, taburi aku dengan iman dan lembut sabdamu. Ya Allah, tempalah kami dengan firman dan perintahmu. Ya Rabbi, pertemukan aku
agar ku menjadi cahayamu. Metro TV,